Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 Manajemen Keuangan kelas S1 yang akan mempresentasikan tentang time value of money. Yang beranggotakan ada Budi Kuswara yang NPM-nya 10120231 dan Fadila Muhammad Istriadi ada 10120260. Yang terakhir ada Muhammad Anugrah Ramadan Eka Putra yaitu NPM-nya 10120316. Kita lanjut ke pembahasan. Time value of money. Pengertian time value of money yaitu dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lain-lain. Kedua, ada manfaat time value of money. Manfaatnya itu adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Kita lanjut. Ini ada istilah-istilah yang digunakan dalam time value of money, yaitu yang pertama ada PV, present value atau nilai sekarang, FV, future value atau nilai yang akan datang, I itu sama dengan bunga atau interest atau suku bunga, N itu menunjukkan tahun ke, AN itu sama dengan annuity, SI itu simple interest dalam rupiah, PO yaitu pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau yang dipinjamkan pada periode waktu. Sekarang ada bunga sederhana atau simple interest. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga dalam periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern. Sekarang ini ada total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus. Ini rumus untuk total bunga yang dapat diperoleh ya. I itu sama dengan PIN, I itu sama dengan total bunga tunggal, P itu pinjaman awal, I itu tingkat suku bunga, dan N itu periode pinjaman. Jika pinjaman awal adalah P dan tingkat suku bunga adalah I, suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman F sebesar, jadi kita hitungnya F sama dengan P tambah I. Ini dilanjut. Sekarang ada bunga majemuk atau compound interest. Apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh pemajemukan atau compounding. Perhitungan bunganya dilakukan berdasarkan pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Perbedaan tersebut akan semakin besar bila jumlah uang semakin besar, semakin lama atau periode lebih lama. Kita lanjut lagi. Ini ada metode-metode yang digunakan. Yaitu metode pertama ada future value atau nilai yang akan datang. Future value itu adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Ini ada rumusnya untuk mencari future value. FV sama dengan PO, yaitu 1 tambah I dalam kurung N. Keterangannya yaitu PV sama dengan nilai pada masa yang akan datang, PO nilai pada saat ini, I itu tingkat suku bunga, dan N itu untuk jangka waktu. Ini ada contoh soal untuk mencari future value. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Nah, ini cara mencarinya begini. Kita masukin rumus yang tadi.
FV sama dengan PO1 tambah R, FV itu yang future value sama dengan RP 5 juta masukin. Berarti PO itu tadi 5 juta, masukin yang I-nya 1 masukin, R-nya itu tadi yang ini. Yang ke berapa persennya? Berarti 18% per tahun. Berarti masukin 0,18. FV sama dengan, jadi hasilnya ini 11.438.789 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar 11.438.789 rupiah. Sekarang ada buat pencarian yang kedua, yaitu present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang itu adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Ini ada istilah-istilahnya. PV sama dengan nilai sekarang, PO itu nilai di masa yang akan datang, R itu tingkat suku bunga, dan N itu jangka waktu. Sekarang ada anuitas. Anuitas adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya atau periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Tadi itu kan ada anuitas, sekarang ada future value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Selanjutnya, rumus future value annuity ia sebagai berikut. Saya akan inikan keterangannya. FPA sama dengan nilai yang akan datang dari suatu anuitas, A itu anuitas, R itu tingkat bunga, dan N itu periode tertentu. Selanjutnya ada konsep ekuivaliansi yang akan dibacakan oleh Budi Kuswara. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini ada konsep ekuivalensi. Jadi, untuk memperjelasnya konsep ekuivalensi, misalnya, seseorang meminjam uang sebesar kurang lebih Rp1.000 dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Terdapat banyak cara untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga untuk menunjukkan konsep ekuivalensi. Ekuivalensi di sini berarti semua cara pembayaran yang memiliki banyak daya tarik yang sama bagi peminjamnya. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada langkah-langkah pengambilan keputusan investasi. Yang pertama ada usulan investasi, bisa disebut proposal investasi. Lalu ada memperkirakan arus kas atau cash flow dari usulan investasi tersebut. Yang ketiga ada mengevaluasi probabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode penilaian kelayakan investasi. Dan yang terakhir ada memutuskan menerima atau menolak usulan investasi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada net present value NV apa ya ini? Atau bisa disebut juga NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasakan yang telah didiskon dengan menggunakan soal opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Lalu ada net present value atau bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kan bersih dengan PV invest selama umur investasi atau merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital.
atau SOCC, discount factor. Oke, di sini ada rumus net present value atau bisa disebut juga NPV. NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini untuk menghitung NPV. Diperlukan data pengiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan, serta perkiraan manfaat benefit dari proyek yang direncanakan. Oke, di sini ada rumus NPV, bisa dilihat RT dibagi 1 tambah I kurung tutup F atau A PV A kurung buka 1 ditambah I dikurang I. Jadi keterangannya itu T itu waktu arus kas, lalu I adalah suku bunga diskon yang digunakan. Lalu dot yaitu arus kas bersih, the net cash flow dalam waktu T, waktu arus kas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada langkah menghitung NPV. Yang pertama, kita tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas. Lalu termasuk arus masuk dan arus keluar yang didiskonkan pada biaya modal proyek. Lalu yang kedua ada jumlah arus kas yang didiskonkan. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Lalu yang ketiga ada jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Bisa dipahami? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aliran kas. Yang pertama ada tafsiran kas harus didasarkan atas dasar setelah pajak. Lalu yang kedua ada informasi tersebut harus didasarkan atas environment, kenaikan atau selisih suatu proyek. Jadi harus diperbandingkan adanya bagaimana aliran kas andainya dengan dan tanpa proyek. Hal ini penting sebab pada proyek pengenalan produk baru bisa terjadi bahwa produk lama akan termakan sebagai kedua produk itu bersaing dalam pemasaran. Lalu yang ketiga ada aliran kas keluar haruslah tidak memasukkan unsur bunga. Apabila proyek itu direncanakan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman, biaya bunga tersebut termasuk sebagai tingkat bunga yang disyaratkan atau requisite rate of return untuk kenaikan proyek. Kalau kita ikut memasukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar, maka akan terjadi perhitungan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, dalam pembuatan keputusan investasi modal perlu digunakan teknik atau pendekatan
yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibanding dengan nilai Rp1 pada tahun yang akan datang. Kondisi ini juga berlaku dalam pemilihan alternatif proyek investasi. Teknik investasi modal yang mengakui kedua karakteristik investasi bisnis adalah teknik yang melibatkan arus kas yang didiskonkan, yaitu arus kas yang dinilai kembali menurut kesetaraan waktu. NPV sebesar 0 menyeratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Keunggulan NPV adalah menggunakan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Sebelum penghitungan atau penentuan NPV, hal yang paling utama adalah mengetahui atau menaksir aliran kas masuk di masa yang akan datang dan aliran kas keluar. Mengapa analisis menekankan pada arus kas? Alasan utamanya adalah bahwa laba akuntansi dihitung berdasarkan konsep aktual yang mengabaikan timing arus masuk dan arus keluar kas. Meskipun informasi laba bersih sangat bermanfaat bagi keperluan lain, namun informasi laba bersih tidak digunakan dalam analisis perdiskonan arus kas money atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai studi kasus terhadap wajib pajak Badan PTXY. Yang pertama, ada proses penyelesaian restitusi PPN PTXY. Melalui pemeriksaan, menghabiskan waktu lama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Proses yang diawali dengan permohonan, dilakukan pemeriksaan sampai dengan hasil pengembalian setelah melalui proses pemeriksaan yang dikabulkan harus melalui proses yang panjang, tenaga yang banyak, waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit. Kemudian yang kedua, ada proses restitusi PPN PTXY yang dilakukan tahun 2010, diterima hasil pada tahun 2014 sejumlah 2,4 miliar. Begitu juga restitusi PPN tahun 2011 yang baru diterima hasil restitusinya tahun 2015 sejumlah 2,5 miliar. Kemudian yang ketiga, ada pengembalian restitusi yang memiliki rentang waktu tertentu akan memiliki keterkaitan terhadap time value of money dari hasil uang restitusi yang diterima PTXY. Nilai waktu atas uang dari hasil restitusi yang semakin cepat diajukan akan semakin cepat didapatkan oleh PTXY, sehingga dapat bernilai lebih tinggi untuk menunjang kegiatan bisnis atau ekspornya. Kemudian yang keempat, ada dengan asumsi perhitungan time value of money dengan investasi dalam bentuk deposito atas hasil restitusi PPN memiliki selisih uang sebesar 16,66% untuk tahun 2010 dan sebesar 18,20% untuk tahun 2011. Kemudian yang kelima, lambatnya restitusi karena prosedur yang panjang dan rumit, kurangnya persiapan wajib pajak PTXY, proses konfirmasi pihak lawan transaksi yang lama,
dan belum maksimalnya penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik atau online. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 2 kelas S1. Mohon maaf banyak kesalahan atau kata saat presentasi kami karena kami dalam tahap pembelajaran. Terima kasih juga kepada Bu Leni selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.